Saya sangat sepakat dengan apa yang disuarakan oleh Pak Lanyala Mataliti sebagai Ketua DPD RI bahwa ini harus dirubah dan ini sebenarnya sudah menzalimi kedaulatan rakyat. Bergulirnya wacana penghapusan aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold semakin menyeruak. Setelah sebelumnya beberapa pihak secara pribadi mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Kini Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga tinggi negara juga melakukan aksi yang sama. DPD RI merasa hak warga negara untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik dikebiri oleh adanya peraturan ambang batas pencalonan presiden yang secara detail diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu tersebut. Gerakan masyarakat pun semakin besar dan masif untuk mendukung penghapusan aturan tersebut. Semakin banyak institusi yang melakukan aksi nyata. Salah satunya seperti kampus Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat yang menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion atau FGD dengan tema Presidensial Threshold, Oligarki Ekonomi dan Kemiskinan Struktural. Acara tersebut dihadiri oleh kalangan akademisi, mahasiswa, serta praktisi hukum tata negara. Ketua DPD RI A.A. Lanyala Mahmud Mataliti yang membuka FGD tersebut secara lantang mengatakan bahwa presidensial threshold merupakan celah masuk oligarki ekonomi untuk mendesain koalisi besar partai politik pada gelaran pemilu presiden yang pada ujungnya akan membentuk oligarki politik. Sesuatu kebenaran yang kita sampaikan kadang-kala itu baik menurut pemerintah, tapi justru itu baik menurut Allah. Persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah hari ini atau soal presiden hari ini, tetapi persoalan bangsa ini adalah adanya kelompok yang menyandera kekuasaan untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka. Siapa mereka? Oligarki ekonomi yang rakus menumpuk kekayaan dan menyimpan kekayaan mereka di luar negeri, dan mereka semakin membesar dan menyatu dengan oligarki politik. Jadi selama oligarki ekonomi ini diberi ruang, apalagi untuk masuk ke dalam kekuasaan, maka sama saja dengan kita memberikan kepada sosok sengkala atau raksasa yang rakus untuk terus mempertahankan kendali atas negara ini. Para pakar hukum tata negara, akademisi, mahasiswa serta masyarakat di kalangan grassroots pun bersepakat untuk menolak aturan ambang batas pencalonan presiden. Seluruh elemen tersebut berkesimpulan bahwa presidensial threshold memiliki peran untuk menyuburkan adanya oligarki ekonomi yang sudah barang tentu menciptakan kemiskinan struktural pada bangsa ini karena keserakahan mereka dalam menumpuk kekayaan. Di sisi lain, pemahaman terkait presidensial threshold semakin membumi. Para mahasiswa dari seluruh Indonesia contohnya, mereka semakin menyadari akan bahayanya presidensial threshold ini dan dengan tegas menolak adanya aturan ambang batas pencalonan presiden karena telah menzalimi kedaulatan rakyat. Saya pribadi secara konsep presidensial threshold ini tidak sepakat, dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPD RI. Kenapa? Karena saya memahami secara konsep ini yang berkuasa semakin berkuasa. Jadi tidak memberikan ruang kepada masyarakat umum untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Seolah-olah dibatasi dengan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang dibuat oleh anggota perwakilan kita yang di parlemen gitu. Jadi saya sangat sepakat dengan apa yang disuarakan oleh Pak Lanyala Mataliti sebagai Ketua DPD RI bahwa ini harus dirubah dan ini sebenarnya sudah menzalimi kedaulatan rakyat. Untuk saya pribadi ya Pak, itu saya kurang setuju karena dengan ketentuan seperti itu artinya kita tidak menghasilkan calon presiden yang fresh nantinya ketika dia memimpin gitu loh. Ketika dia mempunyai 20% suara di DPRD, otomatis nanti bakalan dia tidak bergerak memajukan masyarakat itu tidak berdasarkan apa yang terjadi, tapi dia berdasarkan tuntutan dari kerjasama yang mereka lakukan dari 20% itu tentunya.
saya kurang setuju lah untuk itu, karena akan membatasi hak kita sebagai warga negara gitu. Karena di undang-undang dikatakan bahwasanya kita sebagai warga negara berhak dipilih dan juga memilih gitu. Karena kalau dengan 20% TA ini akan yang membatasi lah hak kita sebagai warga negara gitu dulu. Suara mahasiswa juga tidak dapat dibendung untuk memiliki pemimpin baru yang berani, tegas, serta memiliki jiwa kenegarawan yang tinggi. Hal tersebut muncul dalam acara ini. Beberapa mahasiswa berkomentar bahwa Lanyala merupakan sosok yang pantas untuk memimpin bangsa ini ke depannya. Dan saya lihat tuh dari tadi Bapaknya menjelaskan bahwasanya Bapak ini melakukan kunjungan ke 34 provinsi, yang artinya Bapak ini sangatlah care sama masyarakat-masyarakat yang di bawah-bawahnya dan mau mendengarkan suara dari masyarakat-masyarakat yang di bawah gitu loh. Jadi masyarakat bisa mengeluarkan statement ataupun apa yang mereka rasakan di Indonesia ini dan bisa diubah nantinya gitu. Karena memang hal yang berbeda itu yang kita cari, Pak. Kadang kan orang sekarang kan banyak pemerintah sekarang yang di petinggi-petinggi khususnya itu banyak diem. Kalau ada hal-hal yang kontroversi banyak mengambil aman lah contohnya. Tapi kalau dengan Pak Lanyala ini berani dia menyuarakan, ini adalah sosok pemimpin yang kita cari gitu. Beliau orangnya memang patut untuk kita apresiasi karena sudah berani menyuarakan hal-hal seperti ini. Karena untuk menyuarakan hal-hal seperti ini tentu tidak mudah juga, karena ini menentang elit politik maupun elit oligarki ekonomi.